Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rahma Alfiana dari Prodi Manajemen. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang emotional intelligence. Di video pembelajaran kali ini mengenai emotional intelligence, kita akan membahas arti emotional intelligence. Tujuan mempelajari emotional intelligence, manfaat memiliki emotional intelligence, prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence, membahas dan tantangan dalam memanajemen atau mengelola emotional intelligence, dan yang terakhir kita akan menjelaskan apa sih implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital revolusi industri. Pembahasan yang pertama ada arti emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. Adapun tujuan mempelajari emotional intelligence yang pertama, untuk lebih bisa mengendalikan emosi dengan cara yang sehat. Yang kedua, untuk bisa memahami diri dan lebih terbuka dengan lingkungan luar. Yang terakhir, yang ketiga, ada lebih mempertimbangkan sesuatu dengan logis dan cocok dengan akal manusia. Pembahasan selanjutnya ada manfaat memiliki emotional intelligence. Yang pertama, mampu memahami orang lain. Yang kedua, memiliki kemampuan sosial. 3. Dapat memotivasi diri. Keempat, mengelola suasana hati. Kelima, mengendalikan dorongan hati. Yang keenam, bisa juga mengatasi stres. Adapun prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang pertama ada ranah intrapribadi. Ranah intrapribadi terkait dengan apa yang biasanya disebut dengan inner self atau diri terdalam batinia. Dunia intrapribadi menentukan seberapa mendalamnya perasaan kita, seberapa puas kita terhadap diri sendiri, dan prestasi kita dalam hidup. Sukses dalam ranah ini mengandung arti bahwa kita bisa mengungkapkan perasaan kita, bisa hidup dan bekerja secara mandiri, tegar, dan memiliki rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan dan keyakinan kita. Ranah intrapribadi terdapat 5 komponen. Yang pertama, ada kesadaran diri. Kedua, sikap asertif. Ketiga, kemandirian. Keempat, kemandirian. Yang kelima, aktualisasi diri. Prinsip yang kedua, ada ranah antar pribadi. Ranah antar pribadi berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. Mereka yang berperan dengan baik dalam ranah ini biasanya bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Mereka memahami, berinteraksi, dan bergaul dengan baik dengan orang lain dalam berbagai situasi. Mereka membangkitkan kepercayaan dan menjalankan perannya dengan baik sebagai bagian dari suatu kelompok. Ranah antar pribadi mempunyai 3 komponen. Yang pertama, empati. Kedua, tanggung jawab sosial. Ketiga, hubungan antar pribadi. Prinsip yang ketiga, ada ranah penyesuaian diri. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Keberhasilan dalam ranah ini mengandung arti bahwa kita dapat memahami masalah dan merencanakan pemecahan yang ampuh, dapat menghadapi dan memecahkan masalah keluarga, serta dapat menghadapi konflik baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja. Ranah penyesuaian diri mempunyai 3 kelompok. Yang pertama, pemecahan masalah. Yang kedua, uji realitas. Ketiga, sikap fleksibel. Prinsip yang keempat yaitu ranah pengendalian stres.
Ranah ini berkaitan dengan kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Keberhasilan dalam ranah ini berarti bahwa kita biasanya dapat tetap tenang, jarang bersifat impulsif, dan mampu menghadapi tekanan. Ranah pengendalian stres ada dua kelompok. Yang pertama ada ketahanan menanggung stres, dan yang kedua pengendalian impuls. Prinsip yang terakhir atau yang kelima yaitu ranah suasana hati umum. Ranah ini biasanya berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendiri dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah suasana hati umum ini ada dua kelompok. Yang pertama ada kebahagiaan dan ada optimisme. Adapun hambatan dan tantangan dalam memanajemen atau mengelola emotional intelligence. Yang pertama, hambatannya yaitu kurang percaya diri. Ketika seseorang tidak percaya diri, maka dia tidak berani untuk keluar dari zona area yang itu-itu saja, yang menyebabkan manusia tidak ada kemajuan untuk melakukan atau menciptakan sesuatu. Yang kedua, kurangnya motivasi. Hal ini bisa sangat terjadi karena jika manusia butuh sebuah nasihat atau acuan untuk melakukan hal yang ingin dilakukan. Yang terakhir, kurangnya dukungan keluarga atau orang terdekat. Kurangnya dorongan keluarga atau orang terdekat akan mengakibatkan seorang down atau menyerah karena tidak ada yang mendukung untuk melakukan sebuah perubahan atau melakukan hal baru. Pembahasan selanjutnya ada buatlah contoh dan jelaskan implementasi emotional intelligence. Yang A ada lingkungan kelas. Di lingkungan kelas, siswa dapat menemukan konsep dengan caranya sendiri. Di antaranya, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir, menyediakan sarana mempelajari yang cocok, bekerja sama dengan temannya, serta memberikan bantuan bimbingan seperlunya. B. Lingkungan kampus. Lingkungan kampus mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan belajar mahasiswa. Artinya, lingkungan kampus memberikan dukungan yang mempunyai pengaruh dan makna bagi mahasiswa dalam proses perkuliahan, baik itu secara sosial maupun akademik. Proses pembelajaran di lingkungan kampus mempunyai tujuan untuk mengantarkan mahasiswa untuk berproses agar memiliki kompetensi baik secara kognitif, sikap dan nilai, dan keterampilan, serta melahirkan generasi tenaga kerja yang kompetitif nantinya. Sehingga baik buruknya lingkungan fisik kampus akan berdampak terhadap prestasi belajar mahasiswa karena proses perkuliahan terjadi di dalamnya. C. Lingkungan kerja. Dengan tak membawa masalah orial atau masalah yang ada di rumah ke dalam lingkungan kerja, karena hal itu dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dan kerja profesional dalam melakukan pekerjaan. Dampaknya adalah mendapat teguran dari atasan karena terlalu dalam mengatasi masalah. Yang D. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita bisa saling gotong royong dan saling mengingatkan kebaikan serta membantu tetangga-tetangga dengan tulus agar jika kita dalam kesusahan, para tetangga juga melakukan. C. Lingkungan kerja. Pembahasan yang terakhir ada jelaskan implementasi emosional intelijen dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0 adalah dunia yang semakin terkoneksi sehingga tidak ada batas lagi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Sebagai contoh adalah bocornya data personal society Indonesia seperti contoh smartphone
yang secara tidak sadar merekam segala aktivitas pengguna lalu dihimpun di dalam big data. Hal mengerikan lainnya adalah potensi bocornya rahasia negara dan privasi negara. Sehingga dengan adanya ini, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan bangsa Indonesia agar data-data rahasia mengenai negara tidak mudah direntas. Dengan adanya Society 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh oleh AL dan dengan penggabungan teknologi big data yang melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan society dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin.